Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku bakal membahas sebuah buku yang mungkin udah banyak orang tahu, yaitu buku White Nights karya Fyodor Dostoevsky. Sini tuh novel klasik karyanya Fyodor Dostoevsky, salah satu karyanya yang terkenal sampai sekarang. Dan ini adalah buku karya Dostoevsky pertama yang aku beli. Ada banyak bukunya yang terkenal, tapi kayaknya aku kurang bisa untuk memahami tata bahasanya, karena kalian tahu bukunya itu buku klasik yang gimana? Buku klasik itu biasanya bahasanya tuh agak rumit dan susah. Ada beberapa orang bilang kalian belum mengetahui cinta kalau kalian belum membaca buku ini. Dan aku 100% setuju. Mungkin banyak orang gak akan setuju sama statement tadi, karena menurut mereka buku ini tuh gak ada unsur cintanya sama sekali. Karena ya memang di buku ini hanya menjelaskan atau menuliskan tentang dua insan yang saling menolong antara satu sama lain dari sebuah kata kesepian. Tapi menurut aku disitulah letak love story-nya. Di sini tuh bukan tipe love story yang menjelaskan pria dan gadis yang mempunyai perasaan yang sama antara satu sama lain, yang seperti orang tahu adalah Romeo and Juliet. Tapi di sini tuh lebih ke cinta bertepuk sebelah tangan aja guys. Jadi karakter utama di sini tuh menjelaskan, mendeskripsikan dengan dalam apa itu yang namanya hopeless romantic dan delusional. Jadi dia itu hopeless romantic and delusional final boss guys. Bukunya itu sangat tipis, hanya 88 halaman saja. Sangat tipis, tapi ketika aku baca cerita ini aku bisa mengerti apa yang dirasakan oleh kedua tokoh utama tersebut. Buku ini menceritakan tentang loneliness yang dirasakan oleh sang tokoh utama. Dia adalah penyendiri yang mendambakan koneksi dari orang lain. Hari-hari yang dia lalui itu tak lepas dari bermimpi atau berangan-angan. Dia sering berangan-angan dalam hidupnya bahwa dia itu berinteraksi dekat dengan orang lain. Dan akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata sama kesepiannya dengan dia. Akhirnya dia pun mempunyai koneksi yang kuat terhadap perempuan tersebut. Yang walaupun hanya koneksi itu hanya terjalin selama 4 hari, tetapi dia itu mempunyai perasaan yang dalam kepada perempuan tersebut, kepada Nastenka. Di sini tuh awal mulanya itu ketika sang tokoh utama, atau kita bisa sebut saja sebagai The Dreamer, karena dia menyebut dirinya itu sebagai The Dreamer, dia tidak menyebutkan namanya secara spesifik. Sang pemimpi ini menyelamatkan Nastenka dari seorang pria yang mabuk. Nah, mulai dari situ terjalinlah hubungan mereka yang semakin erat. Terus juga mereka saling curhat antar satu sama lain. Jadi kayak mereka tuh sering janjian untuk ketemuan pada malam hari. Padahal si tokoh utama ini tahu betul bahwa sang perempuan ini, atau bisa kita bilang Nastenka ini, udah pernah jatuh cinta sama pria lain. Dan dia saat ini sedang menunggu pria tersebut untuk menepati janjinya. Si pria itu berjanji untuk bertemu dengan Nastenka saat ini. Tapi sang tokoh utama itu dia tidak peduli bahwa Nastenka ini sudah punya orang lain yang dia tunggu, yang dia nanti kehadirannya. Tapi dia tetap bersikeras untuk mencintai Nastenka ini. Dan disitulah letak yang menurut aku itu love story yang benar-benar bermakna banget. Ketika kita mencintai seseorang, tapi kita juga tidak bisa memaksa perasaannya untuk sama dengan kita, tapi kita tetap bersikeras untuk mencintainya. Malah sang tokoh utama ini membantu Nastenka untuk bertemu dengan pria tersebut, walaupun dia tahu betul bahwa itu mungkin akan menyakiti perasaannya sendiri. Disitulah pengorbanan yang dilakukan oleh sang tokoh utama, sang Dreamer, kepada Nastenka. Dan menurut aku itu udah sangat menggambarkan arti dari cinta. Itulah mengapa aku setuju dengan statement orang yang bilang kalian belum mengerti cinta kalau kalian belum baca buku ini. Karena ini buku benar-benar kayak hopeless romantic final boss. Bayangkan kalian hanya bertemu 4 hari. Hanya 4 hari dan rasa cintanya itu udah bener-bener sedalam itu untuk Nastenka. Bahkan dia sudah berangan-angan kalau dia itu
hidup bersama Nastenka dengan lama, dalam jangka waktu yang lama, se-hopeless romantic itu guys. Jadi buku ini menurut aku salah satu novel romance terbaik. Aku bilang ini novel romance karena perspektif aku terhadap love itu mungkin berbeda dengan beberapa orang, tapi menurut perspektif aku ketika aku membaca buku ini, aku bisa menyebutkan bahwa buku ini adalah tipe buku romance yang hopeless. Novel ini mempunyai bahasa yang mudah untuk masuk ke dalam hati para pembaca. Sang penulis mampu untuk mendeskripsikan cerita ini dengan sangat-sangat puitis. Kalau kalian suka buku-buku yang lebih ke tema puitis dan menggambarkan tentang makna hidup, kalian bisa membaca buku ini. Oke, aku kira sampai sini saja penjelasan aku tentang buku White Nights karya Fyodor Dostoevsky. Aku harap kalian bisa mengerti dengan penjelasan yang aku berikan, dan aku harap juga penjelasan ini bisa membantu kalian untuk mempertimbangkan apakah ini worth it untuk dibeli atau tidak menurut dengan selera kalian. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.